berupaya untuk mendapatkan rezeki demi mendapatkan sesuap nasib bersama keluarga. Terkadang kita kekurangan BBM, tidak ada BBM. Bukan ratusan, satu rompong. Jadi biasa putus rompong saudara-saudara kita itu ada 3 atau lebih daripada itu. Dan kehormatan bagi kami hadirnya Bapak Ibu Lembaga Investigasi Bapan Provinsi Sulawesi Selatan Republik Indonesia. Rombongan Bapan Provinsi Selatan yang saya hormati, dari tokoh-tokoh nelayan, tokoh masyarakat dari Sekoting Pindrang kayak ini, karena permasalahan ini bukan Lembang saja, bahkan Moroni lainnya di Sekoting Pindrang dan sama-sama berbagi. Pertama-tama, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, oleh karena tentu atas petunjuknya, atas eloona, atas hinayanya, sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka membahasakan suatu masalah yang mungkin dianggap penting. Dan begitu pula mari kita tak lupa meningkatkan selawat dan taslim kepada junjungan dan dekat kita Muhammad SAW. Hadirin mohon hadirat yang saya hormati, pertama-tama saya ingin ucapkan jempol kepada saudara saya Samsudin yang bukan saya menganggap pejuang tingkat Sawamparo, bahkan pejuang tingkat pesisir Kabupaten Pindrang, karena bisa mengumpulkan. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dari rombongan Bapan atas hadirannya di sini, memberikan suatu sosialisasi untuk memperkenalkan diri bahwa ini ada tempat wadah untuk kita menyampaikan suatu hal yang perlu. Karena ini sebenarnya mungkin di masyarakat agak awam, saya sendiri atau awam ada begini, itu bisa sekali kita tempatkan, bahkan bagusnya kalau di Kabupaten Pindrang, bahkan di Lembang ada tempat menyampaikan masyarakat, karena masyarakat itu kita mau melaporkan di mana kita yang melaporkan, jadi sehingga ada begini lebih bagus sekali, bahkan di tingkat Kecamatan Lembang. Kemudian tadi penyampaiannya bahwa dari 5 tahun ini, jangankan 5 tahun Pak, lebih 10 tahun yang lalu sudah terjadi. Jangan 5 tahun, 10 tahun. Betul sekali. Bahkan saya ingat tahu beberapa tahun yang lalu memfasilitasi ke tingkat kabupaten, tingkat bupati, DPRD, Kodim, Polres, yang koordinasi dengan Pulau Ali, tapi sampai sekarang mungkin tidak ada hasil. Bahkan saya pernah dari DPR provinsi itu sampai kedua kali saya sampaikan Pak Arsyad di ini reses, saya sampaikan itu, saya sampaikan juga di waktunya reses dari provinsi semua, DPR provinsi, saya sampaikan semua hal ini. Saya sampaikan, dan ini juga menyangkut masalah karena itu tadi di atas pos itu dibangun oleh kabupaten pada waktu itu perikanan dan kelautan, masih belum bergabung, belum menjadikan ke provinsi. Jadi saya sampaikan itu sudah diambil alih oleh provinsi karena sudah. Ini dana APBD apa dana? Saya kurang tahu dana apanya, tapi yang jelasnya itu perikanan kabupaten dulu karena sistemnya perikanan dan kelautan yang menangani dulu. Setelah ini ada perubahan, perikanan tapi kabupaten, kelautan masuk di provinsi. Itu hanya sekadar penyampaian. Saya betul-betul memang perlu. Saya berterima kasih sekali. Ada tempat kita mengadu untuk menyampaikan hal-hal unik-unik yang bisa presentasi di kita. Saya harapkan semua mudah-mudahan hal ini bisa menjadi jembatan untuk merubah situasi ini. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini ya saya anggap jempol kepada saudara Samsudin dapat memfasilitasi sehingga Bapan ini hadir, dan saya terima kasih kepada Bapan atas untuk sosialisasi menyampaikan hal-hal ini. Saya sangat berterima sekali karena itu memang suatu hal-hal yang agak kabur, kita sampaikan di mana, kita sampaikan di Bupati sudah katakan ya hanya kelautan, bahkan pernah waktu masih perikanan kelautan kita akan adakan panggil di dinas perikanan kabupaten, akan masih waktu desa pertama saya
pemberi tanah UT masih ada seperti saya. Saya panggil di situ sehingga ada waktu itu dikasihkan sonasi yang waktu itu hanya lama kelamaan turun kabupaten berikan batas sampai di luar batas di luar, tapi itu pun masih tetap berlaku, banyak alasan semua. Mungkin itu sekedar dari kami. Saya hanya harapan saya kepada tim Bapan mengharapkan ada betul kegiatan ini betul kita bisa mengenal tendensinya dan tetap mengatur dalam koridor-koridor yang ada. Mungkin sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk mewakili komponen keluarga pesisir pantai Kabupaten Pindrang atas nama kelompok nelayan tradisional. Dalam hal ini kami banyak menampung yang namanya derita terganggunya ini kami, termasuk juga nelayan itu perahu dengan mesin ya, merasa sangat terganggu. Kami dengan hormat DPD Bapan menyampaikan secara langsung bahwa kami ini sangat kurang hasil selama adanya gangguan seperti ini ya. Yang kedua, anak ikan yang diambil badan itu jumlahnya andai kata bisa dihitung itu ratusan ribu per satu bagan setiap malam, itu bibit ikan ya. Jadi ini juga pertanyaan kami sebagai mewakili komponen nelayan pesisir pantai Kabupaten Pindrang. Kami sangat berharap atas koordinasi tingkat desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat Lembang, Polsek, Bapak dan Rakyat berkoordinasi dengan pihak lembaga Bapan untuk mengambil alih dan menangani keamanan kami ini sebagai yang kecil yang melaut di zona kecil ya. Jadi untuk ini kami sangat berterima kasih mewakili komponen nelayan pesisir pantai Kabupaten Pindrang dengan merasa sangat bangga dan merasa sangat dihargai dan dihormati atas kedatangan lembaga Bapan bertemu langsung kepada aparat pemerintah kami yang ada di Kecamatan Lembang dan Desa Bamparu beserta Bapak Babinsa. Alhamdulillah iya. Jadi yang kami inginkan selama ini adalah hasil yang maksimal demi keamanan kami ini, supaya bagan-bagan ini yang selalu merapat bersama gae tidak masuk lagi di zona nelayan kecil kasihan. Itu harapan besar kami, karena apabila masih ada seperti itu, saya minta kepada pemerintah setempat bersama dengan DPD lembaga ini, kami pasti mengadu ke situ kasihan untuk mencari perlindungan keamanan, mencari keadilan, supaya mereka itu beroperasi sesuai dengan zona yang ditentukan oleh Undang-Undang Dinas Perikanan dan Kelautan. Saat itu yang kami harapkan. Ya, betul itu tadi Bapak mengatakan bahwa warga negara Indonesia tidak ada yang harus dilarang mencari nafkah di luar sana, karena itu hak hidup kami semua. Tapi ada batas wilayah yang ditentukan oleh undang-undangnya. Itu kasihan yang mendapatkan rezeki seperti ikan tanggiri dan ikan tembang itu sudah ditempati pasang mutiara, ditempati kasihan. Iya. Jadi kalau bisa sedikit itu jangan keluar sana kasihan, tapi kalau manjang begini tidak ada masalah. Mari kita sama-sama jalan. Iya. Supaya tempat kami kasihan ini melaut jangan kami terganggu. Karena kami nelayan kecil ini melaut itu hanya berupaya untuk mendapatkan rezeki demi mendapatkan sesuap nasi bersama keluarga. Karena perut kami ini butuh isi setiap malam. Karena mengapa? Kalau berlarut-larut seperti itu ganggu Pak Bagami, Pak Bungki kami, Pak Gaimi, bagaimana kasihan ini generasi kami ke depan? Itu Pak Boni kan ada Pak? Ada, dan seringkali ada. Begini, susah kita dapatkan bukti itu tanpa ada perahu operasional khusus yang kami pakai. Karena dia lagi itu, dan kalau kami pelaut ini Pak,
secara kebetulan saja menemukan, karena kami juga cari rezeki itu yang namanya itu memancing di pinggiran-pinggiran batu karang. Sementara kita di situ datang lagi itu ikan naik di permukaan karang itu, langsung dia lempar bom. Dia begitu. Iya. Tahun-tahun kemarin itu Pak, boleh dikata satu hari antaranya meledak 3 kali, 2 kali. Itu bukan orang di sini yang melakukan itu Pak. Saudara kita dari wilayah Sulawesi Barat. Nakal memang, nakal memang. Iya. Jadi betul keterangan Bapak Kepala Desa Sabang Paru tadi, bahwa ini sudah sekian lama, kalau sudah ditangkap, dilepas, paling 1 minggu masuk lagi. Memang nakal dia, nakal. Iya. Jadi kalau tidak diantisipasi secara kebersamaan dengan pemerintah setempat ini, kira-kira bagaimana dikendalikan ini kenakalannya kita ini dibikin menderita. Iya. Jadi sampai-sampai di Sulbar itu Pak, ada yang punya itu pengusaha punya 4 unit, ada 2 unit, ada 3. Ini pengusaha besar. Nah kita ini melat hanya mencari sesuap nasi untuk makan bersama anak istri, tidak pernah berpikir untuk kaya, karena memang nasib kita hidup seperti itu. Iya. Sekian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kasim, anggota nelayan di Desa Sabang Paru, Kecamatan Bentang. Iya. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin kepada Bapak, karena kami nelayan di Desa Sabang Paru sangat merasa terganggu adanya kerang mutiara yang disimpan di sana. Iya, kerang mutiara yang ditaruh di sana ada ratusan hektar Pak. Iya, jadi lokasi kita beroperasi itu sangat sempit sekali, karena ada di pinggir, di pesisir. Dan yang kedua, kami nelayan Kajuwangi itu sering menemui kendala Pak. Kendala bahan bakar BBM. Ya, terkadang kita kekurangan BBM, tidak ada BBM. Tapi setahu saya ada Pertamina di Pak Jalele. Nah, tapi kami nelayan Kajuwangi tidak pernah menikmati Pak itu. Ya, terus terang kami semua nelayan Kajuwangi tidak pernah menikmati. Ya, saya kira itu Pak. Ya. Kami minta keadilan Pak, supaya bagaimana caranya supaya kami ini nelayan Kajuwangi bisa menikmati itu juga BBM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bukan warahmatullahi ratusan, wabarakatuh. 1 rompong. Jadi biasa putus rompongan saudara-saudara kita itu ada 3 atau lebih daripada itu. Jadi kerugian mereka itu kasihan, rugi saudara-saudara kita dari di Binangkaraeng. Itu mungkin keluhan saudara-saudara dari Binangkaraeng, karena ada yang membusi saya seperti itu. Jadi saya sampaikan aspirasi mereka Pak, bahwa dia sangat dirugikan oleh bagan yang ada. Namun perlu kita ketahui bahwa bagan itu jauh datangnya Pak, dari Bone, dari Baru, dari Masih kebetulan sebelum periodenya Pak Desa sekarang, alhamdulillah telah diamanahkan juga menjadi mantan kepala desa tahun 2009-2015. Dan tentunya suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami hadirnya Bapak Ibu lembaga investigasi Papan Provinsi Sulawesi Selatan Republik Indonesia, yang tentunya sangat kami yakini beliau ini, Bapak dan Ibu sekalian, akan memberikan jalan tengah di mana nelayan-nelayan kita ini yang terkesan terpuruk dari beberapa tahun yang lalu, selalu terpuruk Pak. Ketika persoalan pendampingan itu seakan-akan terputus di jalan, tidak ada yang melanjutkan sampai ke titik akhir keadilan dan kebenarannya nelayan kita. Dan tentunya pada sore hari ini saya ingin sampaikan kepada para nelayan Amesaki, siapa tahu dengan Amesa nelayan hadir leleng, tapi pada saat ada yang ingin dikomunikasikan dengan pemerintah, milesesi nakonjoko diwa
ayat di parallu melo ima paressa to sunangitasi polisi ta rata-rata pemerintah ta kalian pun itu pabagang dota sunan dolo. Jadi pada hari ini, pada sore hari ini, Pak Upilawi di Kaleta ini nama Macegeta tak syukuri karena pada sore ini hadir bapak-bapak dan ibu sekalian, Pak Desa, Pak Camat, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kita, terkhusus pada lembaga investigasi Bapan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya itu yang perlu kami sampaikan, dan tentunya yang lebih layak kita sampaikan pada sore hari ini, bahwa kantor yang telah kita foto itu Pak, harusnya diisi Pak, harusnya diisi, tidak boleh tidak ada alasan tidak diisi Pak, karena berdiri kokoh, sudah berdiri kokoh, tinggal ditempati, iya toh. Jadi itu yang kami mohon disegerakan Pak. Anggaran yang sudah masuk di situ cukup lumayan Pak, tapi yang sekarang ya yang kita sebut tadi, tempati orang berpacaran, mungkin saja sudah bersinah, itu kan dosa. Kalau dosa ada, berarti nelayan kurang rezekinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini. Ya, jadi semua warga yang masuk di sini, yang nelayan yang ada di Kabupaten Pinang ini merasa terganggu. Ya, jadi mumpung Bapak datang, jadi selaku pemerintah kecamatan bersama dengan pemerintah desa sangat-sangat berterima kasih. Mudah-mudahan ini ada jalur penyelesaiannya. Ini keinginan kita bersama. Ini ya, ini keinginan kita bersama. Karena ini kan kita paham bahwa sudah berapa tahun berlalu, ada apa? Timbul pertanyaan, ada apa di balik ini? Ya, ini Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran Bapak dari provinsi organisasi MAPAM ini, Bapak bisa memfasilitasi, bisa menyelesaikan keluhan masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Pinang ini. Ya. Jadi dia biar enggak banyak pertanyaan Pak. Ini saja intinya, bahwa maunya mereka ada jalur penyelesaiannya, ada titik penyelesaian, sehingga bagang itu bisa tidak ada lagi berdiri di sana. Nah, itu ya. Jadi itu saya intinya Pak. Ya, merasa terganggu adanya bagang yang didirikan oleh warga masyarakat Polman. Ya, ini tadi lagi berapa kerusakan yang dilalui itu disampaikan oleh saudara saya. Ya, jadi ini kami sangat mengharapkan bantuan Bapak ke depan. Ya, jangan selesai di sini sudah putus lagi. Ya, ini kita punya mau, dan kalau di lapangan insya Allah Pak, kami dari kecamatan bersama dengan Polsek dan Ramil, ketika sudah ada solusi dari ini kan tingkat atas ini, ada solusi dari tingkat atas, siap untuk menemani ke sana. Iya, kami siap. Iya, janji siap untuk menemani ke sana. Iya. Ya, kalau ketika sudah ada penyelesaian dari ini kan penyelesaian tingkat atas. Iya. Jadi ini catatan dari masyarakat, keluhan daftar hadir tadi supaya dilampirkan Pak, supaya mereka bisa percaya, yakin bahwa betul yang dikeluhkan warga pesisir di Kabupaten Pinang ini betul begitu. Nah, ini. Saya kira ini Pak. Jadi dan tetapi ini saya selalu nelpon kalau di Makassar nih. Jangan tunda-tunda nikah nih. Memang disampaikan itu sudah kami cari tahu sebelumnya, termasuk tadi itu pos, dan kami memang ada bukti
ada foto di sini bahwa pada saat kita datang ke sana memang di sini ada orang pacaran, ada minum. Jadi ini ada gambarnya di sini. Ini merupakan bukti. Jadi bukan alasan bahwa apa yang disampaikan Bapak tadi itu cuma bilang dipakai berzina. Memang nyata-nyata karena kami ada bukti. Nah, jadi ditanya, kebetulan kami punya di lembaga itu kami ada Pak namanya Kopassuspan. Dan itu apa istilahnya pengamanan dan pengawalan. Kebetulan Pak Haji Nurdin ini komandannya untuk dari DPD untuk pengawasan pengawalan itu. Kemarin dia temukan ada foto bahwa dia tanya bahwa kenapa di sini, dia bilang pacaran Pak. Terus habis itu dia minum-minum juga. Ini baru kita pesan minuman. Nah itu kemarin memang ada bukti. Nah, itu yang perlu saya anukan bahwa ini juga akan saya telusuri, bukti sudah ada, dan saya akan mempertanyakan dana pembangunan itu dari APBD atau APBN. Nah ini akan saya telusuri, dana APBN dibangun ini Pak, tidak mungkin tidak ada operasionalnya. Maksudnya masa mau dibangun saja tidak diusulkan bahwa siapa nanti petugas di sana, berapa insentifnya. Nah ini mungkin karena tidak ada petugasnya, tidak ada insentifnya, siapa yang bertugas di sana? Seperti itu. Karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Inilah yang timbulnya, sehingga kenapa ini ini bagang-bagang bisa masuk di sini? Karena tidak ada pengawasan. Kalau ada pos di sana yang selalu mengawasi itu, menegur itu, saya kira tidak akan pernah terjadi Pak. Jadi ini harus diaktifkan itu Pak. Harus diaktifkan itu pos. Itu janji kami Pak ya. Karena kalau pemerintah daerah di sini tidak bisa, saya lapor ke pusat Pak. Itu wewenang saya untuk melaporkan ke pusat. Betul. Saya tidak lanjuti. Karena makanya kami ngambil bukti. Ini bukti Pak ya. Pusat juga tidak bisa menyangkal karena kami ada bukti. Nah, kemudian ini ada juga tadi masukan bahwa dari Pak Kasim ya Pak ya, Bang Paru, ini masalah mutiara ini. Kami juga akan menelusuri itu Pak. Tentu dalam hal ini izinnya yang pertama, kemudian yang kedua zonanya, maksudnya seluas apa dia punya izin untuk pengelolaan itu. Nah, itu yang perlu kami dulu telusuri, kami cari bukti. Tapi kalau memang betul di situ ada pelanggaran, melanggar dari izinnya zonanya, salah kami tidak lanjuti. Kami akan tidak lanjuti ke pihak yang berwenang untuk masalah perusahaan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi ini ada saya lihat masalah bahan bakar ini. Memang semua bukan cuma di Kabupaten Pindrang Pak, di Pare-Pare, di mana semua yang nelayan itu yang ada, itu ada memang pompa bensinnya. Itu disubsidi itu. Bensin disubsidi itu. Nah, disubsidi. Jadi ini nanti juga akan saya telusuri. Kalau itu berapa istilahnya tidak begitu, berapa liter itu dia per 1 kali drop itu, dan itu dari hasil di sini Pak. Misalnya dari perahu itu, misalnya 1 kali jalan itu 9 liter, ya kalikan berapa nelayan, ya minimal itu per hari 1 kali jalan Pak ya. Berarti sekian itu yang di drop masuk ke sana. Nah saya dengar tadi bahwa di sini tidak pernah merasakan. Terus siapa yang merasakan itu? Itu subsidi Pak. Saya akan cari tahu itu dikemanakan itu. Ini Pak, terima kasih atas informasinya. Itu, dan kami juga ini yang bertanggung jawab ini di Dinas Perikanan yang memberikan rekomendasi ini ke Pertamina sehingga ada seperti itu. Ini akan kami juga. Cuma sekarang saya ini belum mendapatkan bukti, ya kan? Saya belum mendapat, tapi bukti untuk bahwa nelayan di sini tidak merasakan. Saya cuma mempertanyakan jatah bensinnya di sini itu bahan bakarnya kemana? Nah ini ya dijual umum juga karena itu subsidi. Berapa harga kau jualkan? Nah inilah tadi saya penegak hukum. Mari saya punya tugas itu Pak, memberantas pungutan liar, korupsi, nepotisme, itu tugas saya Pak. Itu pengawasan. Nah, ini yang perlu saya juga tahu Pak nanti. Apa benar itu apa yang kita laporkan itu memang benar, kami
kami tidak melaporkan Pak kalau kami tidak carikan bukti, dan kami akan investigasi langsung, akan mempertanyakan langsung ke sana berapa yang tapi saya konfirmasi dulu ke baik ke perikanan, baik ke dinas perikanan maupun ke Pertamina, berapa kubik yang dia masukkan setiap peneropannya itu, jatahnya berapa. Kemudian saya nanti kalkulasi berapa perahu di sini, berapa jatahnya, berapa ini. Nah, nanti kan sudah ada bukti bahwa ada ratusan di sini tidak pernah merasakan itu. Nah, kemudian jatah itu kemana itu? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Nah, kemana jatah bensin itu untuk peruntukan nelayan Pak, bukan untuk peruntukan yang lain. Nah, itu kalau sudah untuk peruntukan yang lain dijual untuk umum kan sudah pelanggaran. Kalau minimal tidak saya suruh tutup dia, mungkin kalau ditutup kan tidak ada yang menghasilkan, mungkin tinggal ganti pengurusnya saja. Kami usulkan pengurusnya diganti supaya ini bisa yang lain bisa merasakan. Saya kira ini kan tinggal aku pengurus ini Pak, ya kan? Jadi kami sudah di Parepare kami sudah tangani juga, kami sudah ganti pengurusnya karena seperti itu dia jual lur, karena dia jual mahal di luar. Yang datang itu dia jual baik solar maupun bensin itu dia jual keluar. Nah ini, dan kemarin kalau mau di nelayan juga, kalau yang sudah menerima itu kalau ditutup Pak kemana kita ngambil. Jadi solusinya kemarin yang diberikan itu dari pihak bahwa pengurus pengelolaannya yang diganti kalau memang pengelolaannya terbukti, ya kan. Nah kalau terbukti, kalau enggak ya ngapain, tinggal diarahkan saja bahwa tolong jatah-jatah itu diusulkan ke sini, karena dia kasihan juga kalau dari sini jauh ke sana ngambil, ya kan, jauh ngambil ke Pertamina. Cari solusinya seperti itu. Apakah ada perwakilan dari sini, jatah perahu sekian, kan sudah jelas 9 liter satu kali jalan kali kesekian. Nanti di perwakilan saja satu orang ambil bawa ke sini, di sini nanti diatur per kelompok, kan ada kelompok, jadi atur aja. Betul. Diatur aja bahwa jatahnya kelompok ini kelompok, kan seperti itu Pak. Betul. Nah itu akan nanti kami minta juga pertanggungjawaban dari dinas terkait perikanan, bahwa ini tolong ada seperti ini, ada temuan seperti ini, tolong diaturlah, karena masyarakat yang dari sini jauh ngambil ke sana, ya kan. Jadi bagaimana cara pengaturannya bahwa jatahnya dia itu dapat seperti itu, jangan dijual keluar. Itu saja. Jadi kami tidak langsung ini Pak, untuk pengelolanya apanya itu kami tidak langsung melaporkan, kami tidak melanjuti. Sepanjang kami sudah ketemu, sudah mengingatkan, tapi itu tidak dilaksanakan, minta maaf, kami tidak ada konfirmasi lagi, ya kami tidak lanjuti ke baik ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Itu yang perlu. Terima kasih atas informasinya. Dan mengenai mutiara itu Pak, nanti kami juga akan investigasi langsung, mempertanyakan izin dan zona yang dia pakai. Dan kalau itu menganggap bahwa itu mengganggu Pak ya, ada membuktikan juga kepada saya bahwa perusahaan mutiara itu mengganggu aktivitas Bapak. Tentu harus kami diberikan bukti di mana merasa Bapak terganggunya atau merasa Bapak dirugikan atas adanya mutiara itu. Nah, mungkin itu. Oke, bisa jelaskan Pak sedikit kegiatan yang dilakukan pada hari ini Pak? Ya, jadi pada intinya sore hari ini adalah pertemuan diskusi antara nelayan tradisional yang ada di daerah Desa Sabamparu dan sekitar pesisir laut. Tentunya di wilayah Kabupaten Pinang ini alur pantai yang terkadang sudah kita ketahui bahwa sekitar 90 km dari Provinsi Sulawesi Selatan sampai ke ujung Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentunya kami dari masyarakat tentunya menginginkan memohon kepada pihak terkait bagaimana nelayan tradisional kita ini bisa lebih mendapatkan kesejahteraan. Dengan adanya pertemuan diskusi ini tentunya kita harapkan bagaimana ke depannya pihak-pihak yang terkait di dalamnya bisa mengantisipasi apa permohonan atau pernyataan dari nelayan kecil kita, sehingga masa depannya bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Iya. Ada sedikit harapan Bang?
Ya, harapannya tentunya dari kami selaku yang mewakili masyarakat dan nelayan, tentunya kami sangat berterima kasih sekali kepada lembaga investigasi Bapan Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir di tempat ini dalam memotivasi dan menyemangati nelayan-nelayan kita ini sehingga di kemudian hari bisa ada perlindungan hukum secara nyata. Dan tentunya kami ingin merespon bahwa hasilnya dari lembaga investigasi yang hadir pada saat sekarang ini bisa lebih mencairkan suasana sehingga para nelayan kita bisa lebih bergairah dan bersemangat dengan adanya lembaga yang hadir pada sore ini. Nama Bang? Nama saya Pak Syarifuddin Paturusi. Iya. Ya, selaku masyarakat sini Bang. Selaku masyarakat dan tentunya kami sampaikan bahwa mantan kepala desa Sabamparu juga. Oh, iya. Satu periode. Makasih Bang. Iya. Selamat sore. Akan kami berikan jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi bagaimana program Bapan ke depan, bertemu antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam menyelesaikan solusi-solusi masalah-masalah mengenai zona-zona pelayaran dari masyarakat tradisional dengan para alat modern, sehingga apa-apa kendala di lapangan bisa disebutkan dengan serentak dari Bapak. Sehingga kami masyarakat setempat sangat senang sekali kami dari Babinsa masuk dengan lembaga lain bersyukur karena ada beberapa titik-titik poin yang bisa disampaikan ke pemerintah setempat dengan Bapak dan ini sebagai lembaga yang jadi kedepannya lebih bersama lagi dan kami dari masyarakat yang hidup di setempat berterima kasih atas kegiatannya selama ini kita laksanakan. Harapan sedikit Bang dari Anda Bang, harapannya kita. Jadi harapan kedepannya dari masyarakat kami di jagaan posisi diharapkan lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga apa-apa yang kendala di lapangan bisa diselesaikan secara musyawarah dan melibatkan lembaga-lembaga yang memang khusus menangani hal seperti ini. Jadi kedepannya dari kami sebagai Babinsa merasa juga terbantukan dengan program-program seperti ini. Oh iya Bang. Dengan Bapak siapa Bang? Saya adalah Babinsa, nama sebelumnya dari Jabatan Adat Pembina Desa di Sabamparu. Oh iya Bang. Makasih banyak Bang ya.